Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rizky Dermawan, dan teman saya, Raika Maulana Dwi Putra. Dan pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian proyek UAS dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas yang sudah kami kerjakan. Dan judul yang kami bawa adalah Analisis Hubungan Frekuensi Begadang terhadap Tingkat Konsentrasi Mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan kami memilih topik ini dikarenakan begadang sudah menjadi hal yang cukup umum gitu di kalangan mahasiswa, mulai dari ngerjain tugas, ikut organisasi, sampai hiburan seperti main game dan juga nonton-nonton film. Nah, dari situ muncul dari benak kami dan mulai penasaran gitu. Apakah kebiasaan begadang ini memang mempengaruhi hubungan dengan tingkat konsentrasi mahasiswa pada saat perkuliahan? Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, penelitian ini yang dari awal kita melihat fenomena yang sering kami lihat sendiri sebagai salah satu mahasiswa gitu. Jadi banyak mahasiswa yang punya kebiasaan begadang dikarenakan berbagai macam alasan. Tadi ya, misalnya ngerjain tugas, organisasi dan sebagainya. Nah, kebiasaan tersebut bisa membuat mahasiswa itu mengantuk pada saat kuliah, sulit fokus dan sulit mendengarkan penjelasan dari dosen. Nah, selain itu juga kami melihat kemungkinan adanya perbedaan pola begadang berdasarkan tempat tinggalnya, dan mahasiswa yang di kos mahasiswa yang tinggal di kos biasanya memiliki waktu yang lebih fleksibel gitu dibandingkan mahasiswa yang tinggal bersama orang tua atau di rumah. Nah, karena itu kami ingin mengetahui apakah frekuensi begadang benar-benar berhubungan gitu dengan tingkat konsentrasi mahasiswa, serta apakah terdapat gitu perbedaan berdasarkan tempat tinggalnya. Oke, next. Berdasarkan latar belakang tadi, penelitian kami memiliki 3 tujuan utama. Yang pertamanya udah pasti, kami ingin mengetahui hubungan frekuensi begadang dengan tingkat konsentrasi mahasiswa. Yang kedua, mengetahui perbedaan pola begadang berdasarkan status tempat tinggal. Dan yang ketiga, mengetahui perbedaan tingkat konsentrasi berdasarkan status tempat tinggalnya. Oke, next. Oke, di sini kita masuk ke dalam bagaimana kita memilih menentukan populasi dan sampel yang penelitian kami. Jadi, target dari penelitian kami itu adalah seluruh mahasiswa aktif Unsika yang dimana jumlah populasinya kami dapat dari laman PDDikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dengan menjumlahkan seluruh mahasiswa dari setiap prodi dan didapatkan jumlahnya adalah sebesar 17.286 mahasiswa. Nah, di sini ada terdapat perhitungan rumus Lovin, di mana perhitungan tersebut tujuannya untuk menentukan sampel minimum berdasarkan populasinya. Nah, supaya data dikumpulkan nanti tetap dapat terwakili setiap populasinya. Nah, dan Lovin itu menjadi rumus standar untuk menentukan jumlah minimum sampelnya. Nah, rumus Lovin itu terdapat N kecil, itu adalah jumlah sampel minimumnya, lalu N besar untuk jumlah populasinya, dan E adalah margin errornya sebesar 10%. Sehingga rumus Lovin yang didapatkan adalah mendekati 99,2 responden. Nah, karena jumlah sampel tersebut harus berupa bilangan bulat dan untuk memenuhi kuota minimal sampel, maka hasil tersebut tuh kita bulatkan menjadi 100 responden. Nah, lalu saat proses penyebaran kuesioner, jumlah responden yang berhasil kami peroleh itu melebihi target dari minimum tersebut, yaitu sebanyak 138 mahasiswa aktif Unsika, yang artinya ini menjadi jumlah sampel penelitian kami. Nah, dari total tersebut, itu terdapat 68 mahasiswa yang tinggal di kos dan 70 mahasiswa yang tinggal bersama orang tua atau tinggal di rumah. Nah, pembagian ini nanti akan dipakai sebagai 2 kelompok pembanding dalam analisis komparatif. Oke, kita next. Oke, di sini kita akan menjelaskan teknik sampling apa yang kita gunakan, yaitu kita menggunakan teknik sampling, stratified sampling, di mana teknik ini cara kerja adalah dengan cara membagi populasi ke dalam beberapa kelompok atau strata tertentu. Nah, strata tersebut adalah mahasiswa yang tinggal di kos dan mahasiswa yang tinggal bersama orang tua yang tinggal di rumah. Nah, di sini alasan kenapa kami memilih tersebut juga karena selama proses penyebaran kami juga memantau nih jumlah responden dari tiap-tiap kelompok. Nah, ketika salah satu kelompok itu jumlahnya sedikit, kami akan memprioritaskan penyebaran kuesioner ke kelompok tersebut. Nah, dengan tersebut kami berhasil peroleh data yang seimbang antara mahasiswa kos dan mahasiswa rumah. Nah, sehingga
ini tekniknya sangat sesuai dengan penelitian kami. Nah, lalu kita next ke slide selanjutnya. Oke, di sini kami akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan dari variabel dan hipotesis penelitian. Nah, di sini kita menggunakan dua pengujian statistik, yaitu uji korelasi dan uji perbandingan. Di mana untuk uji korelasi, kami menggunakan dua variabel utama, yaitu variabel X, yaitu variabel data frekuensi begadang mahasiswa, dan variabel Y, itu adalah data tingkat konsentrasi mahasiswa saat perkuliahan. Nah, di mana di sini ada hipotesis korelasinya. Nah, jadi sebelum melakukan uji statistik, kita perlu namanya menentukan hipotesis sebagai dugaan awal yang nantinya untuk dibuktikan menggunakan data yang telah kita kumpulkan. Nah, di dalam dunia statistika, hipotesis itu bisa terdiri dari dua bagian, yaitu H0 dan H1. Nah, di mana H1 itu adalah sebagai dugaan penelitian yang ingin dibuktikan, yaitu tujuan penelitian kami. Nah, oleh karena itu, H0 di hipotesis korelasi itu adalah menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan negatif antara frekuensi begadang dengan tingkat konsentrasi mahasiswa. Dengan H1-nya adalah menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif. Nah, di sini selain uji korelasi, kita juga melakukan uji perbedaan atau uji komparatif, di mana di sini kita menggunakan variabel utama adalah variabel perbandingan, yaitu variabel Y dari mahasiswa kos dan variabel Y dari mahasiswa rumah. Sehingga hipotesisnya adalah H0, yaitu tidak terdapat perbedaan tingkat konsentrasi mahasiswa yang mahasiswa berdasarkan satu tempat tinggal, dan H1 yaitu terdapat perbedaan tingkat konsentrasinya berdasarkan satu tempat tinggal. Oke, kita next. Oke, di sini kita menjelaskan bagaimana sih instrumen penelitian kita dan gimana cara pengukuran dari variabel X dan Y kita. Nah, di sini adalah bagaimana kita menyusun pertanyaan-pertanyaan pada di questionnaire. Nah, di sini kita terdapat dua bagian, yaitu bagian A adalah untuk frekuensi begadang dan bagian B adalah untuk tingkat konsentrasinya. Di sini di bagian A itu pertanyaan utamanya adalah berapa kali kamu begadang lebih dari jam 12. Nah, ini jadi sebagai pertanyaan utama di variabel X. Lalu ada pertanyaan perhubungannya juga, itu ada 4. Lalu di bagian B itu terdapat pertanyaan yang jumlahnya sama juga 5. Nah, di sini pakai data skalanya itu adalah skala 1 yang tidak pernah sampai 5 itu selalu. Nah, di sini kita bisa lihat di keterangan kalau misalkan kelima indikator pertanyaan yang kita pakai itu dibentuk untuk sebagai variabel Y. Nah, di sini juga kelima data tersebut itu dilakukan namanya reverse scoring karena skor yang lebih tinggi mempresentasikan tingkat konsentrasi yang buruk. Nah, kenapa begitu? Ini sesuai sama hipotesis kita, yaitu semakin tinggi frekuensi begadang, artinya maka tingkat konsentrasi menurun. Contohnya nih, misalkan mahasiswa mengisi pertanyaan yaitu seberapa mengantuk saat kuliah. Jika dia mengisi 5, artinya selalu. Artinya kan tingkat konsentrasi mereka kan menurun. Nah, maka dari itu kita harus melakukan namanya reverse scoring, yaitu menjadi 1 atau kebalikannya dari 1 ke 5. Oke, di sini metode pengukuran variabel penelitian kita dari variabel X itu adalah tadi pertanyaan utamanya. Lalu di sini ada terdapat 5 pertanyaan gitu. 5 pertanyaan tersebut tuh ada satu yang rentang, di mana rentang itu sampai 2, 3 sampai 4. Nah, untuk dapatkan skor pastinya adalah dicari dengan rata-rata tadi dari rentang tersebut. Lalu di variabel Y kita tadi, yaitu kita menjumlahkan seluruh data dari 5 pertanyaan tersebut, lalu didapatkanlah rata-ratanya. Nah, di sini sebelum kita tuh masuk ke perhitungannya, itu harus di reverse scoring dulu. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Baik, selanjutnya kami akan menghitung bagian statistik deskriptifnya dan dimulai pada perhitungan mean atau rata-ratanya. Nah, untuk frekuensi begadang rata-rata dari seluruh responden adalah 4,01 kali dalam 1 minggu. Nah, kalau dilihat berdasarkan tempat tinggal, teman-teman, mahasiswa kos memiliki rata-rata frekuensi begadang sebesar 4,35 kali per minggu, sedangkan mahasiswa rumah sebesar 3,68 kali per minggu. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa mahasiswa kos cenderung lebih sering begadang dibandingkan mahasiswa yang tinggal bersama dengan orang tuanya atau tinggal di rumah gitu. Dan untuk tingkat konsentrasi rata-rata seluruh responden adalah 3,11. Kemudian mahasiswa kos memiliki rata-rata konsentrasi sebesar 3,06. Sedangkan mahasiswa rumah sebesar 3,16. Nah, jadi secara rata-rata tingkat konsentrasi mahasiswa rumah sedikit lebih tinggi dibandingkan mahasiswa di kos. Oke, next. Selanjutnya,
kita akan menghitung mediannya gitu atau nilai tengah dari data yang udah kami kumpulkan. Untuk frekuensi begadang, median yang diperoleh adalah 3,5 kali per minggu. Nah, jika dibedakan berdasarkan tempat tinggalnya gitu, median mahasiswa kos sebesar 5,5, sedangkan mahasiswa rumah itu sebesar 3,5. Nah, hasil ini kembali gitu menunjukkan kalau misal mahasiswa kos itu cenderung memiliki frekuensi begadang yang lebih tinggi. Sedangkan untuk tingkat konsentrasi, median yang diperoleh adalah 3,2. Menariknya, baik mahasiswa kos maupun mahasiswa rumah sama-sama memiliki nilai median sebesar 3,2 sehingga memiliki tingkat konsentrasinya yang relatif sama. Seperti itu. Oke, next ke slide berikutnya. Nah, di sini kami akan menghitung modus gitu atau nilai yang paling sering muncul pada data. Nah, pada variabel frekuensi begadang, nilai yang paling sering muncul adalah 1,5 dengan jumlah responden sebanyak 34 orang. Nah, artinya frekuensi begadang yang paling umum ditemukan pada responden berada kisaran 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Nah, sedangkan pada variabel tingkat konsentrasi, nilai yang paling sering muncul adalah 3,2 dengan jumlah responden sebanyak 21 orang, 21 responden. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki tingkat konsentrasi pada kategori yang cukup baik. Next, slide selanjutnya. Di sini sebelum kita nantinya ya melakukan uji korelasi, kami terlebih dahulu melakukan uji normalitas menggunakan metode yang namanya Kolmogorov-Smirnov. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui apakah data yang kami gunakan itu berdistribusi normal atau tidak. Dan dari hasil pengujian, variabel frekuensi begadang memiliki nilai signifikasi sebesar 0,001 dan sehingga data tersebut tidak berdistribusi normal. Sedangkan variabel tingkat konsentrasi memiliki nilai signifikasi sebesar 0,0944 sehingga data tersebut berdistribusi normal. Nah, karena ada terdapat salah satu variabel yang tidak berdistribusi normal, maka analisis hubungan selanjutnya akan menggunakan Spearman Rank Correlation. Oke, kita next selanjutnya adalah untuk uji korelasinya di sini teman-teman. Nah, tadi disebutkan kalau sebelumnya bahwa datanya berdistribusi tidak normal, maka kita menggunakan namanya Spearman Rank Correlation. Nah, di sini kita lihatlah, misalkan dari dua variabel kita itu adalah variabel frekuensi begadang. Jika tingkat frekuensi begadang meningkat, itu artinya positif. Dan kalau misalkan variabel kita menurun, artinya itu negatif. Maka dari itu korelasi kita itu menggunakan korelasi negatif. Nah, di sini untuk hipotesisnya seperti di slide hipotesis sebelumnya, bahwa di hipotesis kita itu adalah sifatnya satu arah. Karena kita ingin mengetahui negatif atau tidak gitu. Lalu di sini taraf signifikansinya adalah sebesar 5%. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke dalam rumus Spearman-nya. Nah, di sini kita pakai rumus Tice Correction. Nah, ini sebenarnya rumus khusus jika data kita tuh ada yang sama. Nah, di sini kita memiliki 4 step. Step pertama adalah ranking 134 data X dan Y. Ranking di sini adalah kita mengurutkan nih data kita tuh dari terkecil ke terbesar, lalu kita hitung posisi si data tersebut tuh berapa-berapanya. Nah, nantinya kita mendapatkan nilai dari sigma D kuadrat. Nah, di sini step 2-nya adalah hitung faktor koreksi. Nah, di step 3-nya adalah cari nilai X kuadrat dan Y kuadrat. Lalu step 4-nya adalah untuk sub ke rumus utamanya. Nah, di sini kita bisa lihat aja dari tabel hasil perhitungannya. Kalau misalkan sigma D kuadrat itu dari hasil jumlah dari selisih rankingnya itu adalah sebesar 494,70. Lalu TX dan TY-nya itu adalah 11.105 dan 2.643. Lalu di sini X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, sebenarnya X kuadrat dan Y kuadrat itu adalah bukan data X kuadrat yang dikuadratkan gitu. Itu adalah nilai koreksi ranking untuk variabel X dan Y-nya gitu. Setelah ngehitung data yang kembar dan kedua nilai tersebut yang didapatkan dari step 2 tadi. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan dari hasil dari komponen-komponen tersebut dimasukkan ke dalam rumus utama, itu didapatkanlah RS atau R sub S dari koefisien dari Spearman itu adalah negatif 0,1646. Nah, di sini kita masuk ke tahap selanjutnya adalah nilai kritis R. Di sini kita punya statement yaitu tolak H0 jika RS nilai mutlak RS itu lebih dari R table. Nah, di sini untuk mendapatkan R table adalah
kita harus melihat dari R table. Namun di sini karena jumlah n-nya besar yaitu 138, kita menggunakan namanya T table. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kalau misalkan di T table ya adalah dengan satu arah, lalu misalkan signifikansi adalah 0,05%, lalu di sini DF-nya adalah 200. Nah, di sini dapatkanlah T table-nya adalah 1,60. Nah, di sini 1,65. Nah, di sini kita ubah nilainya jadi nilai T. Dari nilai T ke nilai R. Nah, di sini dapatkan kalau misalkan nilai R-nya adalah 0,1406. Nah, di sini kita mulai nih untuk mengambil kesimpulan. Di sini kesimpulannya adalah jika kalau misalkan R hitung lebih dari R table, maka tolak H0. Nah, di sini nyatanya adalah R hitung kita itu nyata lebih dari R table-nya. Maka dari itu H0-nya ditolak dan H1 diterima. Nah, kesimpulannya adalah menandakan kalau misalkan hubungan korelasinya itu adalah hubungan negatif yang signifikan gitu. Namun kekuatan hubungan tersebut tuh tergolong lemah karena bisa dilihat pada table yang di sampingnya itu kalau misalkan data kita adalah kurang dari 0,20 yang artinya interpretasinya adalah hubungan sangat lemah. Itu teman-teman. Oke, kita next. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas untuk variabel komparatif. Nah, pada bagian ini data yang diuji adalah tingkat konsentrasi berdasarkan tempat tinggalnya, yaitu kelompok mahasiswa yang tinggal di kos dan juga mahasiswa yang di rumah atau bersama orang tuanya. Dan uji normalitas yang digunakan masih sama, yaitu Kolmogorov-Smirnov. Dan berdasarkan hasil pengujiannya, kelompok mahasiswa yang tinggal di kos itu memiliki nilai signifikasi sebesar 0,2312. Sedangkan kelompok mahasiswa yang di rumah itu memiliki nilai signifikasi sebesar 0,1939. Nah, karena kedua nilai signifikasi tersebut lebih besar dari 0,05, maka pada kedua kelompok tersebut itu dapat dikatakan berdistribusi normal. Jadi untuk pengujian perbedaan tingkat konsentrasi antara mahasiswa kos dan juga mahasiswa rumah itu kami selanjutnya akan menggunakan metode statistik parametrik, yaitu menggunakan independent sample t-test. Oke, next. Oke, kita masuk ke dalam uji komparatif teman-teman, yaitu menggunakan independent sample test. Namun sebelum kita masuk ke uji komparatifnya, kita terlebih dahulu harus melakukan uji homogenitas varians. Tujuannya adalah untuk mengetahui varians data dari kos dan rumah itu homogen atau heterogen gitu. Nah, dan juga uji ini itu untuk menentukan rumus di uji t-test nanti. Nah, di sini kita punya dua hipotesis kalau misalkan dia homogen, dan hipotesis yang kedua adalah H1 adalah misalkan dia heterogen. Lalu taraf signifikasinya adalah 5%. Di sini F hitung kita didapat dari standar deviasi varians dari rumah dan kos. Lalu di sini kita hitung kalau misalkan yang kos itu adalah yang paling terbesar, maka ditaruh di pembilang. Lalu yang paling kecil ada rumah itu taruh di penyebut. Lalu didapatkanlah F hitungnya itu adalah sebesar 1,29. Nah, di sini kita bisa simpulkan kalau misalkan F hitung kita tuh nyata lebih dari F table. Di mana F table itu kita dapat yaitu hasilnya 1,49. Oleh karena itu karena F hitung kita ternyata bukan lebih dari, itu artinya H0-nya diterima, teman-teman. Oleh karena itu varians kelompok kos dan rumah kita itu adalah homogen. Nah, dari hasil ini tersebut kita masuk ke dalam uji t-testnya. Di sini rumusnya menggunakan rumus yang versi homogennya, di mana terdapat dua rumus, yaitu rumus SPKOR itu adalah varians gabungan. Kita harus mencari varians gabungan dulu sebelum kita masukin ke dalam rumus T utama kita. Nah, di sini kita masuk ke perhitungan di varians gabungannya, yaitu didapatkanlah hasilnya itu adalah sebesar 0,633/443. Oke, di sini dari nilai varians gabungan, nah itu kita masukkan ke dalam rumus T utama kita, dan didapatkanlah hasilnya itu adalah negatif 0,928/634. Nah, di sini karena kita dapatkan nilai T hitungnya, di sini kita carilah T table-nya.
di mana T-table yang kita dapatkan itu adalah 1,977 sekian. Itu didapatkan dari DF-nya itu sebesar 136, itu didapatkan dari total populasi kita 138 kurang 2, lalu taraf signifikansinya adalah 0,5 di dua arah. Karena hipotesis kita adalah dua arah. Lalu di sini didapatkan kalau misalkan kita lihat wilayah tolaknya itu adalah misalkan T itu kurang dari minus 1,977 dan T lebih dari 1,977. Nah, di sini kita bisa ambil tarik kesimpulan kalau misalkan nilai T hitung kita tuh nyata di luar dari wilayah tersebut. Jadi bisa disimpulkan kalau misalkan H0 itu gagal ditolak, artinya kita menerima H0 tersebut. Nah, kesimpulannya adalah dari di tes tersebut bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan gitu teman-teman. Nah, artinya itu tuh nggak status tempat tinggal tuh nggak jadi perbedaan gitu. Oke, kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Oke, di sini kita akan melakukan namanya interpretasi hasil analisis. Jadi pada uji korelasi ditemukan adanya hubungan negatif yang signifikan gitu. Tapi nilai hubungan tersebut tuh sangat lemah. Lalu di uji komparatif nyata tidak ditemukan perbedaan tingkat konsentrasi teman-teman, yang artinya tuh status tempat tinggal tuh bukan jadi faktor utamanya. Lalu secara kesimpulan yaitu konsentrasi mahasiswa itu lebih berkaitan dengan kebiasaan begadang daripada status tempat tinggalnya. Nah, ini juga ditunjukkan dari tujuan temuan pendukung, yaitu dari banyaknya alasan begadang itu yang paling gede adalah mengerjakan tugas kuliah. Namun ada nilai presentasi yang lebih mendekati dengan mengerjakan tugas kuliah tersebut, yaitu adalah untuk hiburan atau sosmed. Oke, kita next. Oke, kita bisa jelaskan kalau misalkan hasil penelitian kami itu menunjukkan kalau misalkan mahasiswa itu lebih sering cenderung begadang. Lalu di sini juga hubungan tersebut tuh bisa dikatakan sangat lemah. Lalu di sini penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan antara mahasiswa kos dan rumah gitu. Jadi memang tidak ada pengaruh dari kedua tempat tinggal tersebut. Oke, jadi begitulah dari hasil penelitian hasil temuan penelitian kami. Oke, begitulah dari presentasi dari proyek kami. Sekian, jika ada salah kata maupun salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.